Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muta'al alladzi lam yakun lahu shibhun wala misal wala li ghairihi fi'lun minal af'al. Asyhadu an la ilaha illallah dzul izzati wal jalal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul munqidhu minadh dhalal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dzil haibati wal jamal wa ala alihi wa sahbihi khairil ajyal, amma ba'd. Para habaib dan para alim ulama yang kita hormati dan kita cintai, para muhibbin hadirin dan hadirat rahimakumullah. As-samin wa sab'un min asma'illahil husna al-muta'ali, yang ke-78 daripada asma'ul husna ialah al-muta'ali. Al-muta'ali ini diringkas maknanya yang maha tinggi. Al-muta'ali adalah yang maha tinggi. Sedangkan di sini disebutkan al-muta'ali itu adalah huwallazi la rutbata fawqa rutbatih, yang tidak ada martabat melebihi martabatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu muta'ali. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, pangkat, martabat yang melebihi daripada martabat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muta'ali. Dia maha tinggi li'annahul qadir, karena dialah yang sangat berkuasa. Dia sangat berkuasa. Al-Quran mengatakan wa kana Allah ala kulli syai'in qadir, dan adalah Allah atas segala sesuatu berkuasa. Tidak ada satu jiwa pun di dalam alam ini yang terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahul qadir. Al-Khaliq, Al-Khaliq karena dialah yang mencipta, dialah yang membikin. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, qulillah khaliqu kulli syai'. Katakan wahai Rasul, Allah itu mencipta segala sesuatu. Tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat Allah, karena dia berkuasa dan dia mencipta segala sesuatu. Tidak ada sesuatu jua pun di dalam alam ini yang terlepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, Allah yang membikin kalian, dan Allah juga yang membikin apa yang kalian perbuat. Jadi baik kita adalah ciptaan Allah, dan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu pun adalah bikinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pendapat paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau yang disebut biasanya dengan Asy'ariyah wal Maturidiyah, mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang menciptakan gerak-gerik kita ini. Nah, bersalahan dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan, mazhab Mu'tazilah ini mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kita manusia, manusia yang menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, ini Mu'tazilah. Allah hanya menciptakan manusia, sedangkan manusia bisa menciptakan gerak-geriknya. Manusia bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Ini Mu'tazilah, jangan diikuti. Para muhibbin rahimakumullah, salah seorang ulama besar
yang dulunya berpaham sunnah. Dalam sejarah disebut Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari. Beliau ini hidup pada tahun 1144 Masehi. Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari ini kelahiran Uzbekistan. Beliau ini Sunni, tapi karena beliau ini menggunakan akal pikirnya dan banyak membaca kitab-kitab yang berpaham Mu'tazilah, akhirnya beliau ini tersirit kepada Mu'tazilah. Sehingga beliau pun memberikan keterangan bahwa manusia itu ciptaan Allah, tetapi perbuatan manusia adalah ciptaan manusia itu sendiri. Nah, ini Mu'tazilah. Di dalam kisahnya Syekh Zamakhsyari ini, suatu hari beliau ini melamar seorang perempuan. Kebetulan yang dilamar ini anak oleh salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melamar. Jadi ujar si ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, ikam melamar anakku, sedangkan ikam Mu'tazilah. Kami di sini adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini aku musyawaratkan dulu kepada anakku na ikam handaki itu dan keluargaku. Ringkasnya dimusyawarahkan oleh ulama besar tadi, ini ada anak kita ini dihandaki oleh Syekh Mahmud Az-Zamakhsyari. Sedangkan dia itu punya paham Mu'tazilah lain dengan kita. Apakah kita terima ini orang dengan syarat harus tobat kembali kepada Ahlus Sunnah, atau kita tolak, atau kita terima apa adanya? Ringkas cerita, ujarna anak nang bini-bini tadi, wahai abah, itu Syekh Mahmud nang hendak lawan ulun untuk kita terima tanpa syarat apa adanya. Kada usah disuruh tobat, kada usah disuruh apa, pokoknya kita terima lamarannya, ujarna anak bini-bini tadi. Nah, ringkas cerita, nikah. Malam pertama Syekh Zamakhsyari ini hendak mengumpuli bininya ini, anak si ulama tadi. Ujar si bini-bini tadi, ulun hakun dikumpuli malam ini oleh pian, asal ulun minta malam ini 70 kali pian mengumpuli ulun. 70 kali ulun minta malam ini. Ujar Zamakhsyari, kada sanggup aku 70 kali. Kada sanggup 70 kali. Ujar si bini-bini tadi, maka ajar pian kan gerak-gerik itu pian seorang nama Allah, kada ulahan Allah. Amun pian bujur-bujur kau ma ulah gerakan pian gerak, ulun minta 70 kali. Akhirnya dengan dialog antara laki bini ini, pada saat itu Syekh Zamakhsyari ini tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada pahamnya yang semula paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi Allah khaliq kulli syai. Quran mengatakan demikian, bahwa Allah mencipta segala sesuatu, baik itu manusia ataupun apa yang dilakukan oleh manusia, kada lepas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razik, Allah yang memberikan rezeki manusia, makhluk yang lainnya pun. Al-Muhyil Mumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Alladzi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun, yang mana bila dia hendak sesuatu dia mengatakan kun fayakun, maka terjadilah. Nah, ini satu martabat yang tidak bisa diduduki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Muta'ali, dia yang maha tinggi martabatnya. Para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul muta'al. Di dalam Al-Quran Allah pun menyebutkan ada namanya Al-Muta'al ini, alimul ghaib wasyahadah, dia maha mengetahui dengan hal-hal yang gaib dan hal-hal yang tampak. Dialah yang maha besar
Al-Muta'al, dan yang maha tinggi. Nah, jadi martabat Allah ini adalah martabat yang tidak ada meninggiinya seseorang jua pun. Dengan demikian hukum Allah pun menduduki hukum yang paling tinggi daripada hukum siapa jua pun. Perintah Allah lebih tinggi daripada perintah siapa jua pun. Larangan Allah lebih tinggi daripada larangan siapa jua pun. Jangan sampai kita beriktikad bahwa ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Jangan sampai kita mentaati satu perintah yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Jangan sampai kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala demi untuk menyenangkan seseorang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah maha tinggi, maka hukumnya pun lebih tinggi daripada yang lainnya. Perintahnya lebih tinggi, larangannya lebih tinggi, lebih diutamakan daripada larangan selainnya. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil muta'ali ay yakuna lahu himmatun 'aliyah wa hiya ma'rifatullah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muta'ali, bahwa adalah dia mempunyai keinginan yang tinggi, selera yang tinggi. Bila kita percaya bahwa Allah itu maha tinggi, maka kita pun mestinya punya keinginan yang maha tinggi juga. Keinginan yang tinggi itu apa? Wahia ma'rifatullah, itu adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita nih ada dalam hati hendak ma'rifat kepada Allah, berarti kita punya keinginan yang maha tinggi. Berarti itu merupakan buah daripada keimanan dengan nama Allah Al-Muta'ali. Kalau kita ingin surga, itu masih keinginan yang rendah. Kita beribadah supaya dapat surga, itu keinginan yang rendah. Apalagi kita beribadah supaya dapat sanjungan pujian manusia, makinnya rendah lagi. Kalau kita yang tinggi bahwa kita beribadah kepada Allah itu adalah usaha untuk mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hanya ngarannya himmah yang tinggi. Para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya lam yarallah fil akhirah. Barang siapa yang tidak ma'rifat kepada Allah di dalam dunia ini, dia tidak akan bisa melihat Allah di akhirat, walaupun masuk ke dalam surga. Karena syafaat Nabi, karena syafaat para aulia, syafaat para ulama, masuk ke surga. Tapi orang ini dalam dunia kadang ma'rifat kepada Allah, maka dia di surga kadang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man lam ya'rifillah fid dunya fala yarallah fil akhirah. Wa kullu man lam yajid lazzatal ma'rifah fid dunya fala yajidu lazzatan nazar fil akhirah. Orang yang di dalam dunia tidak sempat merasai lezatnya ma'rifat kepada Allah, maka di akhirat pun dia nantinya kada akan mendapati lezatnya memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan orang-orang surga itu diriwayatkan hanya satu keinginannya, apa? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apapun orang surga itu menikmati hidangan yang disediakan Allah. Kayak apapun orang surga itu menikmati kebahagiaan yang diberikan Allah. Begitu Allah bertajalli, mereka melihat kepada zat Allah, semua kenikmatan itu hilang. Kenapa? Karena mendapat kenikmatan yang lebih tinggi, yaitu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang dalam dunia ini kadang mengenal Allah, di akhirat kadang akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya itu kita mesti ada punya keinginan yang tinggi. Yang tinggi itu apa? Ma'rifatullah.
Kita ingin masuk surga, itu masih keinginan yang rendah. Kita ingin mati husnul khatimah, itu masih keinginan yang rendah. Kita supaya selamat daripada neraka, itu keinginan yang rendah. Tapi kalau kita punya himmah, punya keinginan hendak ma'rifat kepada Allah, nah ini hanya disebut keinginan yang tinggi, himmatul aliyah. Para muhibbin rahimakumullah, Ujar Imam Ghazali mengatakan, orang-orang yang punya keinginan hendak ma'rifat kepada Allah, itulah orang-orang yang disebut jantan. Artinya laki-laki yang jantan. Karena hanya laki-laki yang jantan itulah yang ada minat hendak kawin. Orang yang kada punya keinginan untuk mengenal Allah dalam dunia, itu laki-laki yang impoten. Orang impoten kada ada kepingin hendak kawin, kada ada. Paling makan makanan yang nyamannya pikirakannya. Untuk kawin tuh kada ada. Imam Ghazali mengatakan bahwa seseorang yang dalam hatinya kada ada minat, kada ada ingin untuk mengenal Allah, itu orang impoten. Inin bahasa Arabnya. Nah, jadi apabila dalam hati kita selama ini belum ada pernah terlintas hendak mengenal Allah, maksudnya hendak merasakan kayak apa lezatnya orang yang kenal Allah, belum pernah terlintas di hati kita, maka mulai saat ini, nah, kita masukkan ke dalam hati kita keinginan ini, bahwa kita sebelum mati, mau kada mau, niat kita, keinginan kita ma'rifat kepada Allah Ta'ala terlebih dahulu. Para muhibbin rahimakumullah, Al-Habib Al-Allamah Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, dan seringkali kita sampaikan kepada para muhibbin, bahwa orang yang ingin ma'rifat kepada Allah itu orang-orang yang mau memahami, mau mempelajari, mau menerapkan dalam dirinya 10 kedudukan, 10 makam. Bila 10 makam ini kada dijalani satu persatu, maka dia kada akan dapat ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teori ma'rifah yang dipakai oleh Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Nah, jadi bila mana kita sekarang ini ada niat, ada keinginan untuk ma'rifatullah sebelum mati, maka 10 ini mau kada mau mesti kita lakukan satu demi satu, satu demi satu. Kalau kita hendak ma'rifat kepada Allah, tapi kita kada ada gerakan untuk memulai melakukan 10 perkara ini, itu ngarannya angan-angan. Ngarannya angan-angan, bukan keinginan. Orang yang ingin ke pasar itu pasti melangkahkan kakinya ke pasar. Nah, kalau kita ingin ma'rifat kepada Allah, kita mesti melangkahkan kaki kita untuk menaiki satu demi satu makam yang mesti dilalui, tempat yang mesti dilalui. Oleh beliau disebutkan yang pertama yang mesti kita lalui, tobat. Ini pokok dasar. Bangunan ibadah nang kada dimulai dengan tobat, seperti kita membangun bangunan di tengah laut atau di atas lumpur. Tobat ini pondasi amal, pondasi ibadah. Makanya anak sembahyang suruh wudu. Wudu adalah merupakan tobat. Jadi tobat yang pertama. Kalau hendak ma'rifat kepada Allah, tobat. Tobat daripada ghibah, tobat daripada berkata nang haram, tobat daripada memandang nang haram, tobat daripada makan minum yang haram. Jadi semua hal yang diharamkan oleh Allah kita tobat. Nah, ini mudah pertama. Manusia kada bisa lepas daripada dosa, baik sengaja atau kada sengaja. Apalagi kita bergaul, apalagi kita berusaha, hidup di pasar, maginnya kada bisa lepas daripada dosa. Nah, tapi ada tobat.
Kita lakukan tobat pagi, sore, habis sembahyang 5 waktu, tobat. Sehingga hati kita, diri kita ini kadang terkait dengan satu dosa jua pun. Nah, sore, petang kita tobat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan sejak pagi hari. Habis subuh kita tobat kalau ada dosa yang dilakukan pada malam hari tadi. Nah, diri kita bersih. Nah, ini modal untuk orang ma'rifat kepada Allah. Tobat dulu. Ujar beliau mengatakan lagi, orang yang benar-benar tobat kepada Allah akan diberi Allah hadiah. Hadiahnya apa? Mahabbatullah, kecintaan Allah. Nah, kalau kita ini bujur-bujur tobat kepada Allah, Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai kita, apapun ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah dari orang yang dicintainya. Kita menyambati orang, gibah, tonton gibah, sembahyang, Allah sudah menerima sembahyangnya. Allah menolak sembahyang. Kenapa? Karena ini sembahyang datangnya dari orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang kita walaupun pas-pasan, ibadah kita walaupun pas-pasan, tapi kalau kita dicintai Allah, menjadi besar nilainya. Berapapun banyaknya ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita dimurkai oleh Allah, kada punya arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tobat. Yang kedua, ujar Sidin menyebutkan apalagi sudah tobat itu wara. Wara. Wara ini berhati-hati. Berhati-hati dalam seluruh aspek kehidupan. Berhati-hati berkata-kata, berhati-hati memakai pakaian, berhati-hati memandang, berhati-hati mendengar, berhati-hati bergaul, berhati-hati semuaan. Sehingga apa yang belum jelas hukumnya, halal haramnya ditinggalkan. Nah, ini wara. Boleh kada aku ucapkan ini? Ragu-ragu kada usah diucapkan. Boleh kada aku pakai ini? Ragu-ragu kada usah dipakai. Boleh kada aku makan ini? Ragu-ragu kada usah dimakan. Itu wara. Nah, bila orang ini bisa wara sedemikian rupa, Allah beri dia hadiah. Hadiahnya apa? Asyauq ilallah. Ini orang akan rindu kepada Allah. Nah, rindu kepada Allah. Kada takutan lagi mati. Bahkan dia rindu kepada Allah. Hendak mendapatkan kerinduan kepada Allah, wara. Yang ketiga, ujar beliau mengatakan kalau kita hendak ma'rifat, lalui dulu zuhud. Zuhud ini apa artinya? Lawanannya orang yang cinta dunia. Zuhud kadang mencintai dunia. Arti dunia apa? Yang melalaikan kita daripada zikrullah, mengingat Allah. Nah, kadang mencintai dunia. Mungkin dunia yang ada milik kita, dunia yang ada di tangan kita ini macam-macam. Ada yang membawa kita kepada ibadah. Nah, itu ayo sayangi. Ini ada dunia kita, yang ini sering kali membuat aku maksiat. Nah, ini mesti kita jauhkan. Ini dunia kita yang sering kali membuat lalai beribadah. Ini mesti dijauhkan. Nah, hanya tertinggal di sekitar kita dunia-dunia yang mendukung kita untuk ibadah. Selain pada itu ditinggalkan. Ini zuhud. Kalau zuhud ini mampu kita terapkan dalam diri kita, Allah beri kita sesuatu. Nah, apa? Khusyu'ul qalbi, khusyuknya hati. Sembahyang khusyuk, membaca Quran khusyuk, bersahabat khusyuk. Ini hanya mampu kalau kita zuhud. Kalau hubud dunia, kada kawa sembahyang khusyuk, kemana aja mengaji, jamin kada kawa. Orang hubud dunia, masih cinta dunia, masih kasih itu kamari mencari dunia, belajar sampai yang khusyuk kada akan dapat. Nah, kada akan. Kenapa? Karena khusyuk ini Allah berikan kepada orang yang zahid, orang-orang yang sudah zuhud kepada dunia. Nah, ini modal. Jadi amun kita hendak ma'rifat kepada Allah, bagaimana tentang kebutingan dilalui. Sebuting kita lalui, 2 buting kita lalui, umur sudah tua, mati ingat duaannya. Nah, dihukumkan ma'rifah sudah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau ada ruginya, mulai tobat, wara, zuhud. Nang ketiga sabar, nang keempat sabar. Sabar menghadapi cobaan hidup yang datangnya langsung dari Allah, penyakit umpamanya. Sabar mengenai gangguan-gangguan atau hal-hal yang kada nyaman dari tetangga, daripada makhluk Allah, sabar. Sabar dalam menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, sabar. Sabar dalam menghadapi susahnya anak buah diatur, sabar. Nah, kalau kita diberi Allah, kalau kita sudah mantap di dalam kesabaran ini, Allah berikan kita al-unsu billah. Kita merasa jinak dengan Allah, merasa jinak. Apapun musibah yang menimpa dirinya, dia sembunyikan, hanya dia dan Allah yang maha tahu. Dia kadang melaporkan musibah yang ada pada dirinya hanya kepada Allah. Nah, ini sabar. Kawa kadang mencurahkan isi hati kepada manusia, kawa. Ini hati ini sakit, tapi dicurahkan hanya kepada Allah. Ini sabar ngarannya. Melakukan itu kemarin dikisahkan sudah kada sabar lagi itu. Nah, sabar. Kita sabar terus menerus, kita akan jinak dengan Allah. Kita akan senang dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, yang kelima, fakir. Mesti fakir. Kita mesti berhajat hanya kepada Allah. Kepada selain Allah kada perlu. Ini hati kita. Harapanku apapun, aku hanya berhajat satu kepada Allah. Selain pada Allah, aku kada memerlukan siapa jua pun kecuali orang-orang yang disuruh Allah. Aku hanya berhajat kepada Allah, lain pada Allah kada. Nah, kalau kita kawa demikian, kita diberi Allah al-qurbu, kedekatan dengan Allah. Nah, dekat dengan Allah. Kalau sudah kita bisa berhajat hanya kepada Allah. Macam kekanakan nang halus, nang masih 1 tahun, dia hanya berhajat kepada ibunya. Nah, macam itu kita kepada Allah, kita hanya berhajat kepada Allah. Kekanakan halus yang sedikit mama, mamanya kada mau ninggalkan jauh. Mamanya kada mau ninggalkan jauh. Kenapa? Mencari mama kita nih. Nah, kayak itu juga orang yang dekat, yang pakir kepada Allah, hajatnya hanya kepada Allah, Allah kada akan meninggalkannya. Allah kada akan. Nah, al-qurbu, dekat dengan Allah. Yang keenam, syukur. Syukur ini mesti dilalui. Syukur nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Artinya apa? Tidak ada satu nikmat jua pun yang diberikan Allah kepadaku ku gunakan dalam hal maksiat. Ini syukur orangnya. Baik pakaian, baik kesehatan, baik kekuatan, baik penglihatan, pendengaran, keuangan, semuaan kadada pernah ku gunakan untuk maksiat kepada Allah. Ini syukur. Orang nang bujur-bujur syukur ini diberi Allah nantinya haya, malu dengan Allah. Nah, malu lawan Allah. Ini kalau sudah kita bisa syukur kepada Allah, hanya diberinya malu itu. Malu kepada Allah. Yang ketujuh, khauf. Nah, khauf, takut. Ini takutnya hanya kepada Allah. Takut kepada Allah. Apapun nang dilarang Allah, ini kada wani. Walaupun menguntungkan, walaupun menyenangkan, tapi Allah melarang, ini kada wani lawan Tuhan, takut. Nah, kalau takut ini kita kawa menerapkan dalam diri kita, kita diberi Allah as-syukur. Sin puang, lain sin gana syukur, as-syukur. As-syukur ini apa? Semacam mabuk. Nah, kalau kita membaca ayat-ayat Tuhan yang berkisah tentang neraka, kita bergetar, menangis. Nah, ini tanda diberi Allah as-syukur. Melihat orang-orang yang maksiat, nah, bergetar awaknya, menangis, takutan. Ini as-syukur.
mendengar kisah-kisah tentang neraka, kisah-kisah azab Allah, dia bergetar, menangis. Nah, ini as-syukur. Itu diberikan Allah kepada kita kalau sudah kita bisa menerapkan takut yang benar-benar kepada Allah. Yang kedelapan, raja, mengharap. Hanya mengharapkan rahmat Allah. Kadang mengharapkan disayangi si fulan, kadang mengharapkan dicintai si fulan, kadang mengharapkan diberi si fulan. Nang inya harapkan hanya adalah dari Allah. Nah, ini kalau sudah kita kau menerapkan demikian, kita diberi Allah al-wuslah. Nah, hubungan kada bisa berpisah lagi dengan Allah. Nah, al-wuslah. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian ujar beliau, hanya nang kedelapan, tawakal. Mau kada mau orang hendak mengenal Allah mesti jalan tawakal dulu juga tariwati. Tawakal, berserah diri kepada Allah dalam segala urusan-urusan duniawi. Kalau sudah kita bujur-bujur dalam pandangan Allah, kita ini orang yang bertawakal kepadanya, kita diberi Allah fana. Mengapa arti fana? Kita kadang melihat lagi sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangapa kejadian kita hanya melihat Allah. Ini sudah fana. Nang ke-10, ridha. Apapun yang diberikan Allah kepadanya, kada pernah sakit hati. Apapun yang Allah berikan kepadanya, diterima dengan lapang dada. Ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau kau menerapkan ini, Allah beri dia yang paling tinggi adalah baka. Arti baka apa? Dia melihat sesuatu kada terlepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat saudaranya lawan Tuhan itu. Nah, kalau sudah kita bisa demikian, kita mati, kita di akhirat pasti akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mudah dalam dunia. Malam yajidil ma'rifah fid dunya lam yarahu fil akhirah. Dalam dunia tidak ma'rifat kepada Allah, di surga kada akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Demikian perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Al-Muta'ali yang maha tinggi, kita mesti punya keinginan yang tinggi, mesti ma'rifat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, buah daripada keimanan kita kepada Al-Muta'ali itu adalah wa ayyakuna lahu indallah rutbatun aliyah, bahwa jadilah kita ini di sisi Allah punya martabat yang tinggi. Allah punya martabat yang tinggi. Kita pun kita usahakan diri kita di sisi Allah punya martabat yang tinggi. Martabat yang tinggi di sisi Allah itu macam apa? Wa dzalika bi ayyakuna salihan wa sababan li salahil ibad, bahwa dia orang yang saleh dan menjadi sebab bagi salehnya orang-orang yang lain. Nah, ini orang yang tinggi di sisi Allah. Nabi lawan Rasul mana tingginya martabat? Tinggi Rasul. Kenapa? Karena Rasulnya di samping mengamalkan juga menyampaikan. Nabi kada. Nabi mengamalkan aja. Nah, martabat yang tinggi itu kita miliki di sisi Allah kalau kita sudah menjadi orang saleh dan kita membawa orang lain menjadi saleh. Anak kita jadi orang saleh, bini kita jadi orang saleh, kawan kita jadi orang saleh, pembantu kita jadi orang saleh karena kita mengajak mereka kepada yang saleh. Nah, kalau demikian kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanah umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mislu ujurihim min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'a wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa umila biha ba'da kana alaihi wizruha wa wizru auzarihim min ghairi ay yanqusa min auzarihim syai'. Orang yang membuat sesuatu yang baik kemudian diikuti oleh orang, dia dapat pahala dan dapat pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya. Nah, kada betah kada tinggi martabat kita, mana pahala kita, mana yang dia kan pengikut kita itu beribu misalnya yang mengikuti kita, yang baik ini. Nah, maka itu tinggi martabat di sisi Allah.
Orang yang paling rendah martabat di sisi Allah siapa? Orang yang jahat dan mengajak orang lain kepada kejahatan. Kenapa? Di samping dosanya seorang nang mahantak inya, dosa nang lain-lainnya umpat jiwa mahantak inya. Para muhibbin rahimakumullah. Makanya orang paling tinggi martabat di sisi Allah siapa? Rasulullah, Nabi kita. Kenapa? Sebabnya Nabi kita. Nabi kita paling banyak mengajak orang ke jalan Allah. Sampai hari kiamat ada makhluk Allah yang sembahyang, Nabi dapat pahalanya. 1 juta yang sembahyang, seitulah Nabi kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena beliau yang bikin sunnah demikian. Nah demikian pula kita, berapa banyak kita ajak orang kepada kebaikan, meninggikan derajat kita sebanyak itu. Abu Bakar Siddiq, beliau yang punya inisiatif untuk mengumpul Al-Quran, memerintahkan kepada Zaid bin Sabit agar Quran dihimpunkan Quran. Nah setiap orang baca Quran, Abu Bakar dapat. Umar bin Khattab mensunnahkan salat tarawih berjamaah. Setiap orang salat tarawih berjamaah, Umar dapat securit. Sayyidina Utsman mensunnahkan azan 2 kali hari Jumat, karena banyaknya umat Islam perlu azan 2 kali agar mereka tahu. Nah, setiap orang azan 2 kali, Utsman dapat securit. Sayyidina Ali, orang yang pertama-tama mengajarkan ilmu nahu. Setiap orang yang baca kitab karena nahu, Sayyidina Ali dapat pahalanya. Ini sunnah yang hasanah, yang baik. Jangan nang kayak Kabil. Kabil mengajarkan kepada manusia membunuh seseorang. Sampai hari kiamat bila ada pembunuhan, Kabil dapat securit. Nah, ini paling rendah derajat. Di samping dosa seorang yang merendahkan, ditambah lagi dosa-dosa yang lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya 79 yaitu Asmaul Husna Al-Bar. Kita bersama-sama membaca akidah Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Jadi orang baca dahulu per kalimat, hanya diikuti oleh jamaah sekalian, yang seperti biasanya diamalkan sesudah maghrib. Jadi akidah Al-Habib Ali As-Sakran ini adalah mestinya dibaca setiap hari. Nah, kalau kada barang seminggu sekali, untuk membersihkan agama kita daripada hal-hal yang mengganggu merusaknya, membersihkan diri kita daripada dosa-dosa, dan membuat kelapangan di dalam kubur. Demikian petunjuknya bagi yang mengamalkan akidah ini. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه إن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك
وخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر، ندمت من كل شر، ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله أفني بها عمري. لا إله إلا الله أدخل بها قبري. لا إله إلا الله أخلو بها وحدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله أستغفر الله. لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.